Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 5 yang hebat, semangat dan luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita lanjutkan pembahasan kita, latihan-latihan soal kelas 5 Bahasa Indonesia Bab 1, Aku yang Unik. Sebelum kita membahas latihan-latihan soal, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kepada teman-temanmu. Ayo kita bahas. Soal yang pertama, Maryam adalah seorang siswi kelas 5 sekolah dasar. Dia dikenal sebagai siswi yang jujur, sehingga banyak orang yang menyukai kepribadiannya tersebut. Kata jujur pada kalimat di atas memiliki makna A. Lurus hati, B. Rendah hati, C. Lapang dada, D. Berjiwa besar. Jawabannya adalah A. Lurus hati. Kata jujur dalam konteks kalimat tersebut merujuk pada sifat seseorang yang selalu mengatakan kebenaran, tidak berbohong, dan bertindak sesuai dengan hati nuraninya. Artinya, Maryam adalah seorang anak yang selalu berkata jujur atau lurus hati. Soal nomor 2, Pak Raihan dikenal sebagai pelukis yang kreatif karena beliau menghasilkan karya-karya yang sangat unik. Kata kreatif pada kalimat di atas memiliki makna. Jawabannya adalah C. Memiliki daya cipta. Kata kreatif dalam konteks kalimat di atas paling tepat diartikan sebagai memiliki daya cipta, karena merujuk pada kemampuan Pak Raihan untuk menghasilkan karya-karya yang sangat unik dan orisinal. Jadi, nomor 2 jawabannya adalah C. Memiliki daya cipta. Nomor 3, kata dendam jika diberikan imbuhan P akan menjadi kata. Jawabannya adalah D. Pendendam. Jadi, bentuk kata yang benar dari kata dasar dendam setelah diberi imbuhan P adalah pendendam. Jadi, P berubah menjadi pen, sehingga ditambah kata dasarnya dendam menjadi pendendam. Jawabannya adalah D. Nomor 4, imbuhan dalam bentuk awalan P digunakan untuk menyatakan kata sifat. Hasil pembentukan kata setelah mendapat imbuhan P dari kata bohong menjadi, jawabannya adalah, ya betul adik-adik, jawabannya adalah C. Pembohong. Jadi bentuk kata yang benar dari kata dasar bohong setelah diberi imbuhan P maka menjadi pem. Bentuk katanya menjadi pembohong. Jawabannya adalah C. Nomor 5. Jadilah orang yang alim. Jika tidak mampu, maka jadilah penuntut ilmu. Jika tidak mampu menjadi penuntut ilmu, jadilah pendengar ilmu. Kata Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Kota Baru. Kata alim sinonimnya yaitu A. Apik, B. Soleh, C. Badung, D. Penggerutu. Jawabannya adalah B. Soleh. Dari pilihan kata yang ada, kata soleh adalah sinonim yang paling tepat untuk menggantikan kata alim dalam kalimat tersebut. Keduanya sama-sama merujuk pada seseorang yang memiliki ketakwaan dan menjalankan ajaran agama. Jadi, kata alim sinonimnya adalah B. Soleh. Nomor 6, Budi adalah anak yang rajin. Setiap hari, ia selalu tepat waktu berangkat ke sekolah. Ia juga anak yang sopan dan santun kepada orang tua dan gurunya. Di sekolah, Budi selalu aktif dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kata sifat yang tepat untuk menggambarkan sifat Budi adalah, jawabannya adalah B. Rajin, tepat waktu, sopan, santun, dan aktif.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kata sifat yang paling tepat untuk menggambarkan sifat budi adalah rajin, tepat waktu, sopan, santun, dan aktif. Pilihan tersebut secara tepat mencerminkan karakteristik positif yang dimiliki oleh budi. Jadi, jawaban nomor 6 adalah B. Nomor 7. Budi adalah anak yang rajin. Setiap hari, ia selalu tepat waktu berangkat ke sekolah. Ia juga anak yang sopan dan santun kepada orang tua dan guru. Di sekolah, Budi selalu aktif dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kata tepat waktu dalam bacaan tersebut berfungsi sebagai A. Subjek, B. Predikat, C. Objek, atau D. Keterangan. Kira-kira kata tepat waktu dalam kalimat setiap hari, ia selalu tepat waktu berangkat ke sekolah. Dalam bacaan tersebut berfungsi sebagai apa adik-adik? Ya, jawabannya adalah D. Keterangan. Jadi, dalam kalimat tersebut, yakni setiap hari ia selalu tepat waktu berangkat ke sekolah, kata tepat waktu menjelaskan kapan Budi berangkat ke sekolah. Artinya, kata tepat waktu berfungsi sebagai keterangan atau keterangan waktu. Jadi, jawaban nomor 7 adalah D. Nomor 8. Dita sering menyisihkan uang bekal yang diberikan oleh ibunya. Dia juga membeli barang-barang yang hanya diperlukan. Dita, anak yang tidak. Jawabannya adalah A. Dita adalah anak yang tidak boros. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sifat yang tidak dimiliki Dita adalah boros. Dita justru merupakan contoh anak yang hemat karena bijak dalam menggunakan uangnya. Dia membeli barang-barang yang hanya diperlukannya. Jadi nomor 8 jawabannya adalah A. Nomor 9. Harimau Sumatera itu terkenal akan keganasannya. Bulu lorengnya yang tebal membantunya menyelinap di antara pepohonan hutan hujan tropis. Mata tajamnya selalu mengintai massa dari kejauhan. Taringnya yang panjang dan tajam siap melumat daging mangsanya seketika. Dengan kekuatan otot-otot kakinya yang besar, ia mampu melompat sangat tinggi dan jauh untuk mengejar mangsanya. Suara mengaumnya yang menggelegar membuat semua binatang di hutan merasa ketakutan. Kata ganas dalam bacaan di atas memiliki arti yang sama dengan A. Lemah, B. Sayang, C. Kejam, D. Malas. Jawabannya adalah C. Kejam. Jadi, kata ganas dalam bacaan tersebut paling tepat diganti dengan kata kejam, karena keduanya memiliki arti yang sama atau sinonim dalam menggambarkan sifat buas dan berbahaya dari harimau Sumatera. Nomor yang terakhir yakni nomor 10 adik-adik. Berikut ini yang termasuk contoh kalimat majemuk setara sebab akibat adalah jawabannya adalah C. Taufan dapat menghafal rute jalan dengan cepat karena ia adalah anak yang cerdas. Pembahasannya, kalimat majemuk setara sebab akibat adalah gabungan dua kalimat sederhana yang menunjukkan hubungan sebab dan akibatnya. Kata penghubung yang sering digunakan antara lain karena, sebab, sehingga, akibat, oleh karena itu, dan sebagainya. Sehingga dari pilihan A, B, C, D yang paling tepat adalah C. Taufan dapat menghafal rute jalan dengan cepat karena ia adalah anak yang cerdas. Terima kasih adik-adik yang telah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kepada teman-temanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.